Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah adik-adik, pada kesempatan ini kita akan belajar matriks. Nah, pertemuan satu ini kita akan belajar pengertian matriks, notasi elemen dan ordo matriks, dan macam-macam matriks. Nah, adik-adik, pertama kita masuk pada pengertian matriks. Matriks itu adik-adik didefinisikan sebagai susunan berbentuk persegi atau persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom adik-adik. Jadi matriks itu di sini sudah dijelaskan ada baris, ada kolom. Bentuknya, susunannya dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Oke adik-adik. Nah, ilustrasinya seperti ini adik-adik. Nah, kita misalkan punya tabel hasil pertandingan grup Liga Indonesia tahun 2007. Di sini ada tim sepak bolanya, di sini ada hasil pertandingannya. Oke ya. Di sini ada tim sepak bola, Persatuan Sepak Bola Medan dan sekitarnya atau PSMS. Ini main 21 kali, menangnya 12 kali, serinya 4 kali, kalah 5 kali, dan dapat poin 40. Nah, begitu juga Sriwijaya Football Club FC, kemudian Persija atau Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta, kemudian Persib ya, Persib Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung juga sama, dia mainnya 20 kali, menangnya 11 kali, serinya 4 kali, kalah 5 kali, dan dapat nilai 37. Kemudian sampai dengan Persik, Persatuan Sepak Bola Indonesia Kediri. Nah adik-adik, hasil pertandingan ini kita bisa jadikan satu matriks ya, kita bisa jadikan satu matriks dalam bentuk susunannya seperti di samping ini adik-adik. Nah ini ya, ini 21 20 21 20 dan seterusnya, ini jadi matriks ya, ini jadi kolomnya ini. Kolom pertama 21 20 21 20 20. Oke ya, ini. Kemudian kolom kedua ini 12 11 12 11 11 ini ya, dan seterusnya. Kemudian ini jadi barisnya ya. Oke. Jadi ini contoh matriks adik-adik ya, paham ya? Seperti ini contoh matriks. Nah, saya beri contoh lagi berikut. Misalkan kita punya tabel perbandingan komposisi zat pada beberapa jenis pupuk. Nah, di sini ada pupuk A, B, C, D. Nah, di sini ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kaliumnya, dan seterusnya. Oke, adik-adik. Nah, di sini nitrogennya untuk A 1, untuk B 2, untuk C 3, untuk D 4. Untuk fosfatnya untuk jenis pupuk A 0,5, jenis pupuk B 1,5, dan seterusnya sampai dengan jenis pupuk D 2,5 adik-adik. Untuk kaliumnya untuk A3 sampai dengan D, untuk jenis pupuk D-nya 6 adik-adik. Oke ya. Nah, dijadikan sebuah matriks ya, dijadikan sebuah matriks. Jadi ini elemen-elemen 1 2 3 4 0,5 1,5 1,5 dan seterusnya ini dijadikan matriks ya adik-adik ya, dijadikan matriks. Oke ya, paham ya? Nah, kemudian masuk pada notasi elemen dan ordo matriks. Oke ya. Nah, di sini saya berikan satu buah matriks. Misalkan kita memiliki matriks A M kali N adik-adik. Adik-adik, ini disebut dengan baris ya, baris ke-1. Baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan seterusnya sampai dengan baris ke M. Kenapa sampai dengan baris ke M? Ini 1 2 3 4 sampai dengan M. 1 2 3 sampai dengan M, ya. Baris ini ya, baris ini, baris. Kemudian untuk kolomnya yang ini adik-adik. Kalau baris kan begini, nah, kalau kolom begini tegak ini. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan seterusnya sampai dengan kolom ke N. Paham ya adik-adik? Adik-adik, untuk notasi itu adik-adik ada aturannya. Aturannya adik-adik, di sini untuk notasi matriks itu harus menggunakan huruf kapital ya. Jadi A besar, B besar, C besar sampai dengan Z besar, dia harus menggunakan huruf kapital.
Sedangkan untuk elemen-elemennya jika dalam bentuk huruf dia harus menggunakan huruf kecil adik-adik, harus menggunakan huruf kecil ya. Kalau dalam bentuk huruf, tapi kalau dalam bentuk angka ya angka saja. Kemudian adik-adik di sini ada ordo ya. Ordo A M kali N. Jadi ini namanya matriks ordonya M kali N adik-adik. M kali N. Kenapa ordo M kali N? Karena barisnya sebanyak M, sebanyak M ya, barisnya sebanyak M dan kolomnya sebanyak N. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini 3 kali 3 berarti ordonya 3 kali 3. Oke, kita beri contoh ya. Misalkan diketahui matriks A sama dengan 54109, 54018 dan seterusnya 51042. Adik-adik, kita diminta untuk menentukan yang pertama banyak baris sampai dengan A75 adik-adik. Oke? Nah, ini kita akan menjawabnya. Untuk menjawabnya adik-adik, untuk banyak baris ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak barisnya sebanyak 7 adik-adik ya. Kemudian kolomnya kita hitung, banyak kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak kolomnya sebanyak 5 adik-adik. Nah sekarang adik-adik adalah kita diminta untuk menentukan ordo matriks. Nah ordo matriks ini adalah baris kali kolom. Kebetulan adik-adik di sini barisnya sebanyak 7, kolomnya sebanyak 5, sehingga ordo matriks ini adalah 7 kali 5 adik-adik. Paham ya? Selanjutnya untuk elemen-elemen pada baris kedua. Nah elemen-elemen pada baris kedua berarti kita cari baris kedua yang mana? 1, 2. Ini baris kedua ya, 54018. Tulis saja di samping. Jadi 54018. Oke adik-adik. Kemudian kita diminta untuk mencari elemen-elemen pada kolom ketiga. Kolom ketiga yang mana? Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah ini kolom ketiga adik-adik. Berarti anggotanya atau elemen-elemennya 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0 adik-adik ya. Paham ya? Selanjutnya kita diminta untuk menentukan elemen baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Cari baris kedua. Baris pertama, kedua. Oke, kolom ketiga. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, berarti persilangannya atau perpotongannya itulah yang disebut dengan elemen baris kedua dan kolom ketiga, ya. Berarti berapa? Itu 0. Jadi jawabannya adalah 0. Elemen baris kedua kolom ketiga adalah 0. Nah, selanjutnya adik-adik elemen baris keempat dan kolom kedua. Kita cari lagi. Baris keempat, baris pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Dapat. Ini 5117, oke? Kemudian kolom kedua, berarti kolom keduanya 1, 2. Nah, perpotongannya adalah 3. Berarti elemen baris keempat kolom kedua adalah 3 adik-adik ya, 3. Kemudian A35. A35 ini adik-adik maksudnya elemen pada baris ketiga kolom kelima. Oke, saya ulangi. Elemen pada baris ketiga kolom kelima. Baris ketiga kolom kelima. Kita cari baris ketiga mana? 1, 2, 3. Oke, kolom kelima 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti adalah jawabannya adalah 8. Baris ketiga kolom kelima adalah 8. Oke adik-adik. Kemudian untuk A53. A53 baris kelima 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini kolom ketiga. Kelima ya. Oke, kita taruh baris kelima. Oke, kolom ketiga 1, 2, 3. Kolom ketiga berarti elemennya adalah 0. Oke ya. Kemudian A75. A75 berarti baris ke-7 kolom kelima. Baris ke-7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas ya. Kemudian kolom kelima 1, 2, 3, 4, 5. Berarti baris ke-7 kolom kelima elemennya yaitu 2. Oke ya, paham ya adik-adik? Jika adik-adik ada pertanyaan, adik-adik bisa tanyakan langsung di kolom komentar di bawah ini. Ya, jika ada opini lain atau pendapat lain silakan di komentar di bawah ini, silakan nanti saya akan jawab. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam matriks. Nah, adik-adik,
Untuk macam-macam matriks ini ada yang disebut dengan matriks baris. Nah, matriks baris itu adik-adik yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, misalnya di sini. Nah, ini kita lihat ya. A1 kali 2. Maksudnya apa ini? Matriks A ordo 1 kali 2. Ordonya 1 kali 2, berarti barisnya 1, kolomnya 2. Barisnya 1, kolomnya ada 2. Ini matriks baris karena hanya terdiri dari satu baris, oke ya. Kemudian matriks B1 kali 3, pas ya. Nih. Hanya satu baris ya, hanya satu baris. Kolomnya bisa lebih sampai berapa saja. C1 kali 4 ini. Oke adik-adik, jadi ini matriks baris. Kemudian matriks kolom. Nah, kalau matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja, maka matriks kolom berarti matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya seperti ini. Ini kan hanya satu kolom, satu kolom, satu kolom, satu kolom, iya kan? Ini 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1. Ini baris kali kolom, ini baris kali kolom, baris kali kolom. Satu semua DP kolom ini. Oke ya. Kemudian yang ketiga, matriks persegi. Nah, matriks persegi ini adik-adik yaitu matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya adik-adik. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan 2 kali 2. Itu kan banyak barisnya 2, kolomnya 2. Banyak barisnya 3, kolomnya 3. Cek barisnya 1 2, kolomnya 1 2. Oke ya. 1 2 3, 1 2 3. Cocok ya. Jadi ini disebut dengan matriks persegi sebab banyak kolomnya sama dengan banyak barisnya. Oke adik-adik. Selanjutnya ada yang disebut dengan matriks 0. Nah, matriks 0 ini adik-adik dia dinotasikan dengan O. Nah, ini merupakan matriks yang semua elemennya adalah 0. Oke ya, matriks yang semua elemennya adalah 0. Jadi contohnya nih, O 1 kali 2, 0, 0. O 2 kali 2, ordonya 2 kali 2 ya. Anggotanya 0, 0, 0, 0. Barisnya ada 2 baris, 0 semua, ada 2 kolom, 0 semua. Oke ya, kalau kita lanjutkan 3 kali 3 berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, begitu. Paham ya? Selanjutnya ada yang disebut dengan matriks identitas adik-adik. Nah, matriks identitas itu adik-adik matriks persegi yang elemen diagonal utamanya itu 1. Sedangkan elemen lainnya itu 0. Oke ya? Saya ulangi. Elemen diagonal utama, jadi diagonal utama ini yang dari sini, dari atas ke samping, ke kanan bawah. Ini. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Ya. Jadi contohnya nih, matriks I 2 kali 2 1 0 0 1. Matriks I 3 kali 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ya, saya lupa taruh di sini 3 kali 3 ya. Nah, jadi itu semua macam-macam matriks adik-adik. Nah, jika adik-adik ada pertanyaan tentang macam-macam matriks ini, nanti adik-adik bisa tanyakan langsung di kolom komentar di bawah ini. Untuk itu, pada pertemuan kali ini saya hanya membahas sampai dengan macam-macam matriks. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas tentang kesamaan matriks sampai dengan operasi matriks. Nah, adik-adik akan lebih bertambah ilmunya lagi. Oke ya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang matriks untuk pertemuan satu ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa di like, di subscribe atau di share video saya, karena itu dapat membantu saya dalam mengembangkan channel saya. Oke ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.